kita dengarkan sedikit ya, ilmu nasihat dari sahib saya, ya, guru saya, ya, Al-Ustadz Muhammad Renal Al-Ghazali ya, dari Condet nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الكلام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع يا أرحم الراحمين. Pertama-tama yang saya muliakan, saya agungkan, saya hormati guru kita bersama Ustadz Ubay serta keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarganya dan semua yang punya hubungan dengan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya dalam keadaan ibadah, senang ibadah, malas untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak keturunan mereka dijadikan anak-anak yang beruntung, anak-anak yang dapat senantiasa membuat Nabi SAW girang. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam yang kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta dan keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mantapkan kemauan kita, keinginan kita untuk menjelajahi jalan keselamatan, jalan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini amar perintah dari guru, jadi ana nggak bisa menolak. Dan sebetulnya saya pun nggak mau berbicara, berpidato, mengajar apalagi. Cuman saya berkeyakinan setiap perintah orang soleh itu ada asarnya, ada buahnya, kebaikan buat saya pastinya. Saya berkeyakinan itu. Beliau orang yang Masya Allah ya, banyak halnya beliau memberikan ilmu kepada kami sebagai orang-orang yang di bawah beliau. Mudah-mudahan beliau sehat afiat, panjang umur, diberikan keluasan rezeki yang barakah, rezeki yang tidak diazab, amin ya rabbal alamin. Apa yang kita dapatkan saat ini bukanlah sebuah kebetulan, ada muharriknya, ada yang menggerakkannya ya, ada yang telah mengaturnya. Allah Azza wa Jal yang telah mengatur A sampai Z, kelas ya. Setiap kita punya keinginan, saya punya keinginan, antum punya keinginan. Tapi untuk malam hari ini keinginan kita diberikan kepada tujuan yang baik ya, dalam bentuk fisik badan yang Allah dekatkan dengan keadaan yang baik. Lisan kita ditentukan dalam keadaan yang baik, telinga kita dipergunakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan baik. Wah, ini baik semua ini. Ini baik. Padahal secara kemauan
ngaji nongkrong, ngaji jalan-jalan. Umumnya nafsunya kita ya pasti ke arah sini nih, ngaji pasti malas, gak mau ngaji. Tapi kok mau ke arahnya ke sini nih, pulang kerja capek-capek harusnya pulang, tidur, ya ngeteh, ngopi, rokok, nonton TV, enak gak? Enak. Tapi kok malam ini diarahkan ke sini ngaji, kok ringan ngaji, kok enak ngaji. Wah ini kalau kita berpikir, wah ini dahsyat ini. Ya. Ya. Saya datang ke sini, ya, dikasih air, dikasih susu. Ini pelajaran besar ini buat saya nih. Ini menunjukkan saya masih hidup, nggak mungkin orang mati dikasih air. Mendapatkan air tempat yang baik, di perkumpulan baik, dibacakan kitab ulama di dalamnya, wah ini dahsyat ini, semuanya ibadah, semuanya punya nilai, ya untuk kita. Nah apalagi di malam hari ini rutin dibacakan kitab Bidayatul Hidayah. Setahu saya orang besar itu, para aulia minal akabir, orang-orang hebat itu dapat futunya lewat ini nih. Dapat futunya lewat Bidayatul Hidayah. Maka tepat sudah ketika ada suatu pengajian taklim diawali taklim tersebut diawali dengan pembacaan kitabnya sangat begitu tepat, nggak salah. Dan umumnya orang mendapatkan futuh pas bagian bab tadi itu. Wahahuna musyirun. Nah, kebanyakan orang dapat futuh di situ. Apa sih futuh? Kalau secara bahasa futuh itu kan, makanya subhanallah ya, tadi diawali dengan meminta kepada Allah futuh. Allahumma inna nas'aluka futuh wal manu warsuh khutubatan susalah jasib. Ya, futuh itu kalau secara pemahaman umum terbuka. Ya. Yang tadinya nggak paham kitab, baca paham. Satu kitab paham. Pindah ke kitab yang lain, paham. Pindah ke kitab yang lain, paham. Lain lagi futuh, ada juga keadaan orang bisa lihat surga juga futuh, bisa lihat nar futuh, bisa lihat wali secara qadha futuh, bisa lihat nabi futuh. Nah tapi kalau semacam itu ketinggian buat kita, kita jauh. Nah futuh kelas kita tercerahkan. Mungkin yang tadinya malas sholat tepat waktu di awal waktu kok jadi ringan. Ada futuh. Nah, ini futuh kelas kita tuh. Kok kalau sedekah itu berat, bakat dari kecil, kalau tangan sudah masuk ini susah keluar. Nah sekarang kok lemes, mudah ngasih orang tuh. Ada futuh. Kalau silaturahim itu berat kayak gini, ringan, ada foto. Yang tadinya nggak sholat Jumat, lantas mudah sholat Jumat, ada foto. Nah ini foto yang pemahaman sederhana, jadi nggak usah kejauhan, ya, kejauhan. Ketika hati lembut, halus hati, ngeliat orang susah tuh, terpanggil hati untuk membantu, hadza foto. Sama anak rahmat, sama bini rahmat, hadza foto. Ya. Yang jelek ditinggalkan hal yang jelek menuju kepada yang baik, hadza foto. Nah, ini dahsyat ini. Nah, ini kitab bisa membuka foto. Bisa membuka foto. Jadi suatu keberuntungan satu majelis ketika dia menghatamkan kitab Bidayatul Hidayah.
Ya, mudah-mudahan dengan diawali bidayah kita akan sampai kepada puncaknya, dan tidak mungkin sampai kepada puncak kalau tanpa awalnya, pembukanya. Tangga pertama ini, nanti ada tangga kedua, tangga ketiga, tangga keempat. Nah, tangga pertamanya bidayah, ya. Kata ulama, orang yang amalkan bidayah, apa yang didapatkan di bidayah ini diamalkan pelan-pelan. Diajarkan bagaimana adab tidur, adab wudu, adab ke kamar mandi, adab ke masjid. Diamalkan pelan-pelan, satu persatu diteliti, diawasi betul-betul apa yang didapatkan, diawasi, diteliti betul-betul, diamalkan pelan-pelan, bisa jadi menjadi wali dia. Bisa menjadi wali. Banyak orang wali wasilah bidayah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, banyak minal akabir, minal habaib menjadi kutub, menjadi wali besar wasilah bidayah. Ya. Mudah-mudahan ya, ambil khusus kita punya guru, anak keturunannya Allah kasih futuh insyaallah, juga saudaranya, anak saudaranya, anak kerabatnya dikasih futuh insyaallah. Yang malas salat jadi ahlu salah, yang malas puasa jadi ahlu puasa, yang malas sedekah jadi ahlu sedekah, yang malas qiyamul lail jadi qiyamul lail, yang malas duha jadi ahli duha. Semua tarbiyah bimbingan Nabi Muhammad yang jauh sekarang dekat akrab dengan tuntunan Nabi SAW. Terakhir, malam ini malam Jumat dan besok hari Jumat. Wah, Sabtu. Iya ya. Antum khutbah tadi Ustaz ya? Iya, lupa iya. Sabtu ya? Iya dah. Barusan saya membaca kitab, satu kitab, orang kalau selamat dari perbuatan dosa di hari Jumat, mudah-mudahan di hari-hari berikutnya dia pun selamat dari dosa. Jadi hari Jumat adalah barometer. Hari Jumat dia menjaga dirinya, halnya, zahir batin, ya. Dia mencegah dirinya untuk bermaksiat, memberikan dampak di hari 6 berikutnya, di hari berikutnya. Nah, jadi perhatikan hari Jumat kita. Dan juga Ibn Mas'ud mengatakan ada 4 hari yang Allah pilih dari 365 hari dalam setahun. Ya, amal ayyam, adapun hari-hari tersebut yang pertama yaumul Jum'ah, hari Jumat. Allah pilih ini hari Jumat. Di dalamnya ada saat-saat ijabah, saat-saat kubul. Yang ketika seorang hamba Allah yang muslim yas'alullaha syai'an minad dunya wal akhirah. Ketika seorang hamba Allah yang muslim ia meminta kepada Allah akan sesuatu berupa urusan dunia, akhirat, apapun itu urusannya, ya. Bertepatan bertepatan waktu yang telah Allah rahasiakan dalam 24 jam di hari Jumat ini, yang bila mana kita doa bertepatan dengan keadaan waktu itu, Allah akan qabul, ijabah segera. Hanya bangun aurat wirid-wirid pada subuh, pada asar, pada zuhur, pada isya, pada maghrib. Jangan lepas aurat wirid, karena setiap wirid pasti ada doanya di dalam itu. Ya, siapa tahu dari amalan-amalan itu nyangkut di waktunya ijabah. Ya. Jelas? Yang kedua, yaumul arafah, bertepatan di bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah 4 bulan yang Allah sucikan, yang Allah haramkan. Maknanya terdapat pada bulan ini, 4 bulan ini, ya, suci lagi diistimewakan. Ya. Di bulan Zulhijjah ini ada beberapa hari yang Allah pilih dari 4 hari dari 365 hari. Yang pertama yaumul Jumat, sekarang yaumul Arafah. Yang dikatakan bila mana sampai waktu Arafah yubahillahu malaikatahu, Allah membanggakan dirinya di hadapan para malaikat-malaikatnya. Lantas Allah berkata kepada para malaikat, ya malaikati, wahai para malaikatku, unzuru ila ibadi, lihatlah oleh kalian
kepada hamba-hambaku ja'u asasan wa ghubara, sungguh mereka telah datang dalam keadaan kusut, rambutnya kusut, berdebu, lusuh. Wa qad anfaqul abdan wa amwal, mereka telah menginfakkan harta-harta mereka, badan mereka telah lelah. Oleh sebab itu, dengan segala keadaan semacam itu, isyhadu anni ghafartu lahum, wahai para malaikat, sebab itulah saksikan oleh kalian aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang saat nanti mereka mendapatkan yaumul arafah itu. Dan yang kedua adalah yaumun har, hari penyembelihan hewan kurban. Ketika seorang hamba membeli kurban, disembeli, tetesan darah pertama jatuh, takunu kafarrah likulli dzanbin. Tetesan yang pertama jatuh dari darahnya yang jatuh tersebut, Allah jadikan sebagai tebusan dosa bagi setiap dosa yang telah dikerjakan oleh seorang hamba. Hanya satu keberuntungan yang mereka dikasih kemampuan untuk berkurban, kabar gembiranya adalah ya dosa-dosa karena Allah ampunin insyaallah. Ya Allah, saya pengen banget kurban ya, saya pengen banget ya. Ya, ana sama Ustaz Ubay statusnya sama ya. Kalau untuk masalah duit nunggu dari langit ya, karena kerja enggak satu maga mana sama Ustaz Ubay, tapi ada kepengenan. Hanya saya datang ke sini, doakan saya agar saya bisa kurban. Pengen banget kurban ya. Ini ajaib ini, karena hari-hari saya ini nggak lepas dosa dan kesalahan. Berharap dari satu tetesan darah yang jatuh di kurban itu saya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini kesempatan kita nih. Nunggu tahun depan, iya kalau masih hidup. Pinggang sudah sakit, jenggot sudah ubanan. Ya, dengkul sudah bunyi-bunyi. Hadza alamatul maut. Ini tanda-tanda kematian ini. Kalau tahun depan masih umur panjang, alhamdulillah. Kalau nggak sampai, nggak kurban, ya nggak dapat ini kebahagiaan. Walaupun pintu ampunan banyak, nggak dari situ saja. Cuman kalau bisa diambil juga gitu kesempatan ini ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur kita dalam taat ibadah. Allah berikan kita kemampuan untuk berkurban, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.